viral dari bohong tadi itu bilang nggak ada pejabat, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, kamu dibabat semua sampai ke atas. Sugan teh dipilih rek mihak ka rakyat leutik, sing horeng ngadon ngieun sangsara. Sabar atuh mak, apanan rek ditata, ku uing dibere kompensasi jang pengganti. Punten Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur, kekayaan ibu kayak gini gimana? Ya, malam ini kita para pedagang korban daripada rencana pembongkaran toko-toko ini lagi pada berkumpul sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gagal Sarjana. Kali ini nih Mas Gondrong lagi nih pemirsa, bahwa ibu-ibu bawa pasukan katanya belum mendapatkan kerohiman atau ya kompensasi dari pihak bupati atau dari gubernur katanya. Bagaimana keseruan videonya teman-teman? Yuk langsung aja simak videonya. Tapi yang demo juga banyak. Menurut tahun ini berapa orang lagi yang belum terdata? Tadi mana sih Pak itu? Pak itu kemana? Tuh. Pokok itu. Curug Lendeng. 19. Desa Curug Lendeng 17 orang. Terus itu ada yang ngedata. Ada deh. Mas Gondrong bener. Aduh, ini Mas Gondrong. Saya mah bukan pendemo. Warga negara ya. Jadi menurut siapa Bu itu tadi ada kabar yang demo tidak dapat? Ya tadi kan yang tadi saya dengar yang demo itu tidak dihiraukan, bukan tidak dapat, tidak dihiraukan. Jelasin ke Bapak, ini mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras, Ya. dikasih duit, Ya. dikasih Oke, nog, ya, cuman siap. tidak dikasih suami atau kasih istri. Yang keduanya nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah, jangan kalah sama swasta. Ya. Pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang naon? Artinya ucapannya ini kebijakan ini Pak, kalau gubernur. kuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih sih, aing mah asli urang dia. Jadi jangan gaya ngomong kayak dengan siapa. Saya mah dibereresan KPG dirapihkeun, Oke. jadi alus. Ah. Bapak tuh geringan ngeluh ka aing, kalau bapak anjir mah sia teh. Gitu. Itu cikatung Kunaon aja daw goaya tuh tadi beresan. Kata Kang Deddy juga nanti sabar dulu. Kan uangnya juga banyak dan warganya juga di situ yang mau mendapat kerohiman banyak. Mas sabar dulu, Mas. Ada di batas jalan kita mana? Marka jalan sabaraha meter? Mana kepala PU teh? Nah, marka jalan berapa meter? DMJ. Ya garis putih. Berarti pohon teh, Pak. Pohon itu masih saya tahu ukuran anak, tangkal minimal 3 meter di jalan. 3 meter dari jalan. Pamisi jongkona teh tukangan solokan, Bapak. Kan? Kumaha? Urus mah tinggal. Nuhun. Udah, Bu mau diurus nggak? Udah gitu aja saya nanya. Iya. Mau diurus nggak? Mau cuman kan iya. Kan sudah ganasnya dibeli. Salila 2 bulan ibu mungkin dibere ku bupati uang tunggu. Mungkin kiosnya dijieunkeun. Sudah, ya. Coba udah ngalanan hiji stres aing nilai-nilai Ya, jadi ki Bapak kan pekarna teh tanah pribadi jadi abdi mundur apa kumaha gitu. Geus ibu, ayeuna mah geus bongkar kabeh engke dipangaturkeun. Ieu sabaraha kios kabeh engke jarak kiosna diatur, ibu aya kios kabagean. Jadi dibenahi kembali gitu Pak ya? Itu dijamin ya, Pak? Nah, tadi nanya apa? Dijamin, Bu, tenang aja, dijamin pasti. Ya, malam ini kita para pedagang korban daripada rencana pembongkaran toko-toko ini lagi pada berkumpul sambil menunggu yang lain datang. Akan diskusi urusan-urusan ini, bagaimana nasib kita ke depan para pedagang-pedagang kecil ini. Oke, kita siapkan aja semua data, siapkan aja semua ini. Wajah-wajah teraniaya akibat kebijakan publik. Teraniaya. Maksudnya teraniaya gimana sih? Kan udah dibilangin. Nanti juga pasti ada dibikinin lagi yang bagus. Kata Kang Deddy juga. Sabar aja tuh dulu, mau ini lagi
ada proses, mau proses dulu atau gimana. Aduh, si abang. Jadi, ratusan pedagang di Subang kehilangan mata pencahariannya. Tanah itu udah dijanjikan deh, ganti rugi dagangan, cenah. Anu terakhir ayah di dia. Pedagang di Subang kena PHP Deddy Mulyadi setelah sebelumnya ratusan pedagang nanas di Subang tak boleh lagi berdagang di jalan provinsi. Awalnya Deddy Mulyadi berjanji untuk ngasih uang kompensasi dan bahkan bakal ngasih uang tunggu selama 2 bulan berupa sembako beras dan telur, serta tempat baru untuk mereka berdagang. Tapi udah nyaris sebulan menunggu, janji itu tak pernah terdengar lagi kelanjutannya. Mereka kini menjerit meminta janji yang terucap dari mulut manis Deddy Mulyadi. Mereka bukan sedang mengemis meminta uang, tapi hanya menagih janji seorang pemimpin yang katanya bakal memberi uang kompensasi. Memang para pedagang ini menempati lahan milik provinsi. Tapi jika tak bisa memberikan bantuan, seharusnya tak perlu ada janji yang diucapkan. Deddy seakan ngasih harapan lebih ke pedagang, tapi nyatanya mereka cuma dijadikan ladang konten yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Waduh si mamang ini. Nggak habis pikir katanya, aduh, bilang gitu bang, nanti sabar. Seorang pria yang dipegang itu Sudah lebih daripada 2 minggu, tidak ada kepastian. Jika kami tanyakan ke pihak-pihak terkait, kapan atau berapanya itu tidak ada kepastian. Yang waktu di konten itu diborong, ternyata belum dibayar itu sampai saat itu. Yang durian, yang nanas itu. Pas kami mah dagangan nanas tinggal atau pas seueur. Kayak kepala desa nggak data eta ganasnya dibayar. Oh, ganasnya dibayar. Oke, ibu di patihan, uang tunggu selama bangunan dijengkel. Ya, aduh ya. Apa seberapa? 80 kompensasi dan penggantian barang dagangan. Warga terdampak hampir sekitar 400 orang. Nanti janji. Siapa? Kira dari bawah bilang nggak ada pejabat, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, kamu dibabat semua sampai ke atas. Kita tidak bisa otoritas seperti itu. Pemerintah karena nggak bisa otoritas seperti itu. Kebijakan buat itu bukan sepihak. Kalau sepihak bukan kebijakan namanya. Ya. Tapi itu otoriter. Kebijakan kita sini enak, ke sana enak. Ya nggak? Sampai nangis barusan sini. Anaknya mau sekolah atau tinggal di mana? Mungkin itu ini penyampaian keluhan dari masyarakat di bawah ya. Oke, ini memerlukan kehadiran negara ini segera mungkin. Artinya negara ini dari pihak desa ataupun dari pihak sampai presiden sekalipun. Ini harus segera mungkin hadir. Bagaimana ini masyarakat kecil? Kalau masyarakat kecil itu bukan dibantai, bukan dihancurkan, tapi diperjuangkan. Nah, kecuali yang besar-besar baru dibantai. Sabar, Mas Gondong, sabar. Dinten naon ieu, Pak? Sabtu. Tabu sabaraha. Coba telepon pegawai Akuana. Ayo Pak. Halo, iya saya Bupati Subang, Kang. Apal ke lamun di Subang teu meunang ngalewat mobil gede sacan jam 8 penting mun poe Sabtu. Ayat Perda nomor 28 Kang tahun 2023. Saya minta semua mobil-mobil gede ini putar balik semua. Yang udah jalan ke pinggir semua. Jam 8 malam baru boleh jalan lagi. Karena saya di perempatan ieu di sub hiji jalan Pak. Sok saya ke dia sina ke dia di subna. Alhamdulillah saya lamun poe Sabtu Minggu saatan jam 7 jam 8 detik. Karena ya aturanna di Subang. Punten Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur, ya keayaan ibu kayak gini gimana? Ibu mah sekarang udah pasrah, kekayaan udah rusak gini, tapi ibu masa depannya gimana? Kalau misalkan mau diganti di mana gantinya? Kalau dikasih pantas-pantasnya ya gimana lah buat sehari-harinya ibu, masa depannya. Apalagi ibu ya udah kayak gini, udah mau kerja apalagi nggak ada yang bakal nyuruh kerja, yang nggak ada yang bakal ngasih buat sehari-harinya. Mak, terus di pasihan kompensasi tak Chan?
Mak? Kompensasi gimana? Uang pengganti. Ada. Oh, tah harapan Mak kumaha tah? Ya harapan emak misalnya Cepatnya kalau lah. bisa secepat-cepatnya seimbang sama ininya sama bangunannya ya lah. Kabul. Kalau misal dikasih uang, kalau misal dikasih tempat, Bapak Gubernur dikasih tempat-tempatnya. Kemarin beberapa mungkin minggu yang lalu datang warga-warga Dauan terkait penggusuran yang memang kemarin ramai, dan tadi pun baru dapat laporan ternyata hari ini beberapa diberikan santunan, katanya santunan atau apalah itu, kerohiman untuk mengganti mungkin biaya pindah atau menyewa rumahnya, menyewa rumah kembali gitu. Tadi sempat ada laporan seperti itu. Kang Bayu, dengan yang saya dengar sih, jadi kerohiman ini ada yang dikasih 5 juta, ada yang dikasih 10 juta. Menurut Kang Bayu layak nggak sih sampai Ya, di itu akan pembongkaran sampai ya, itu kan akan nilai kita bangunannya saja menurut saya lebih dari itu menurut saya. itu akan kita dalami. Kita pun masih bertanya-tanya ini anggaran dari mana? Apakah dari APBDK atau dari mana? Nah, itu kita juga masih mendalami seperti apa, karena kita belum ada kejelasan, belum ada laporan. Bahkan yang dipindah-pindahkan anggarannya itu kan kita juga tadi yang ketua saya katakan ada perpindahan sampai 5 perubahan ke-5 Parsial ke-5. Tapi kita baru menerima sampai ke-3, belum sampai ke-5 ini. Nah, ini yang masih kita dalami. Ya contohnya tadi kerohiman itu dari mana? Kita juga perlu untuk mempertanyakan. Apakah tadi ada yang bilang CSR dari BJB, itu belum bisa saya pastikan. Karena baru isu dari lapangan, karena kita baru dengar barusan. Nanti pasti akan kita dalami. Yang pasti memang teman-teman ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menggiring bahwa teman-teman ini yang tadi digusur itu menempati tempat negara, menyerobot lahan negara. Janganlah begitu. Kita kan harus tetap memikirkan mereka yang tadinya mencari makan, mencari penghasilan dari situ. Teman-teman. Kemarin beberapa sehat.